Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang segmentasi pelanggan mall menggunakan algoritma Key-Means. Halo, perkenalkan nama saya Bagus Adi Wibowo dengan NIM 15230838. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Fakihudin atau dipanggil Fakih dengan NIM 15230355. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Zaki dengan NIM 15230816. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Nurido dengan NIM 15230172. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krisna Faro dengan NIM 15230881. Perkenalkan nama saya Samuel Olivesario dengan NIM 1523001. Nah, ini ada daftar isi ya, pembukaan, perkenalan dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas di latar belakang. Di era industri 4.0 ini, data menjadi aset strategis dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk dalam sektor retail. Seperti mall, salah satu tantangan utama dalam bagaimana pemanfaatan data pelanggan untuk memahami perilaku konsumen secara efektif. Segmentasi pelanggan menjadi solusi penting karena memungkinkan perusahaan mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu, sehingga strategis pemasaran dapat dilakukan secara lebih profesional. Algoritma Key-Means dipilih karena efisiensi dalam mengelompokkan data tanpa label, serta didukung oleh proses processing data dan visualisasi yang memperkuat hasil segmentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasi Key-Means untuk segmentasi pelanggan mall guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Rumusan masalahnya bagaimana menerapkan algoritma Key-Means untuk segmentasi pelanggan mall, sejauh mana algoritma Key-Means efektif dalam mengelompokkan pelanggan berdasarkan atribut age, annual income, dan spending score, bagaimana visualisasi hasil klasterisasi dapat mendukung interpretasi segmen pelanggan secara strategis. Terus untuk tujuan penelitian ini tuh menerapkan algoritma Key-Means dalam segmentasi pelanggan, melakukan processing data yang menyeluruh, pemodelan data, dan menyajikan evaluasi dan visualisasi hasil klasterisasi secara informatif. Jadi untuk metode penelitian ini kita menggunakan langkah-langkah yaitu pengumpulan data dari Kaggle, processing, pembersihan konvensi seleksi normalisasi, pemodelan dengan Key-Means clustering, evaluasi dan visualisasi cluster model scatterplot dan bar chart. Pengumpulan data sebagai berikut: data guide mall customer CSV dari Kaggle. Yang kedua, jumlah data 200 pelanggan. Yang ketiga, variabel yang digunakan. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, usia atau age. Yang keenam, pendapatan tahunan atau annual income. Yang ketujuh adalah skor pengeluaran, spending in score. Yang ke-8, bentuk data tabel terstruktur. Setiap garis mewakili satu pelanggan. Yang terakhir, cocok untuk segmentasi karena mempresentasikan karakteristik pelanggan dengan jelas. Berikut adalah preprocessing data. Preprocessing data menggunakan Excel dan Rapid Miner yang di dalamnya terdapat yang pertama, pembersihan data, menghapus missing values, duplikat, dan outlier. Yang kedua, pengubahan tipe data, mengubah gender menjadi binominal, memastikan tipe numerik sesuai. Yang ketiga, pemilihan atribut, hanya atribut age, annual income, dan spending score yang digunakan. Dan yang terakhir adalah normalisasi data, menggunakan metode min hingga max calling agar skala antar variabel seragam. Pemodelan data menggunakan algoritma Key-Means clustering, tidak memerlukan label kelas pada data. 2. Menentukan jumlah klaster terlebih dahulu. 3. Centroid inisialisasi secara acak. Berikutnya, data dikelompokkan berdasarkan jarak terdekat ke centroid. Berikutnya, iterasi dilakukan hingga posisi centroid stabil. Berikutnya, atribut yang digunakan age, manual, income, dan spending score.
Berikutnya menghasilkan segmen pelanggan dan yang homogen yang terukur. Berikutnya terakhir berguna untuk mendukung strategi pemasaran berbasis data. Evaluasi dan visualisasi. Evaluasi menggunakan metode Cummins clustering. Yang pertama, atribut yang dievaluasi usia, pendapatan tahunan, dan spending score. Yang kedua, penentuan jumlah cluster optimal dengan elbow method dan nilai WCSS. Cluster optimal ditentukan pada titik elbow. Yang berikutnya, cluster yang baik memiliki pemisahan yang jelas antara kelompok pelanggan. Berikutnya, contoh hasil cluster dengan pengeluaran tinggi tapi pendapatan rendah dan sebaliknya. Berikutnya adalah visualisasi scatter plot, menampilkan persebaran pelanggan antar cluster. Berikutnya sumbu scatter plot, annual income versus spending score. Berikutnya adalah bar graph, digunakan untuk melihat jumlah anggota tiap cluster. Terakhir adalah visualisasi membantu analisis proporsi dan pola pelanggan. Implementasi pada aplikasi RapidMiner. Hasil dan pembahasan. Pengumpulan data. Kami itu ngambil datanya tuh dari Kaggle. Nah, langkah di pengumpulan data ini ya masukkan file Excel-nya yang sudah sudah melakukan pembersihan data, misalkan ada URL, ada tanda strip kurung, tanda petik. Nah, itu dihapus dulu, lalu setelah itu masukkan ke aplikasi RapidMiner-nya. Processing data. Pembersihan data atau data cleaning, menghapus missing file and data duplikat untuk menjaga konsistensi, menghapus elemen tidak relevan seperti URL dan hashtag, menghilangkan karakter non-alphanumerik, simbol dan tanda baca tertentu, menghapus spasi berlebih di awal, tengah, dan akhir teks. Tujuannya itu menyederhanakan struktur data dan meningkatkan kualitas input untuk analisis. Pengubahan tipe data dilakukan setelah tahap pembersihan data. Fokus pada kolom gender. Tipe data gender diubah dari polinominal atau kategori menjadi binominal. Tujuannya agar data dapat diproses secara numerik oleh algoritma K-means. Penting untuk menghindari kesalahan pengelompokan dan menjaga kualitas model. Pemilihan atribut dilakukan setelah pengubahan tipe data menggunakan operator select atribut di RapidMiner. Tujuan memilih fitur yang relevan untuk clustering. Atribut yang dipilih age, annual income, spending, skor 1-100, dan customer ID. Pemilihan atribut yang tepat penting untuk menghasilkan cluster yang akurat dan bermakna. Normalisasi data dilakukan setelah pemilihan atribut menggunakan operator normalis di RapidMiner. Metode normalisasi min-max scaling mengubah rentang nilai fitur menjadi 0 hingga 1. Tujuan menyetarakan skala antar atribut agar tidak ada yang mendominasi. Penting karena K-means menggunakan jarak Euclidean yang sensitif terhadap skala. Hasilnya, klasterisasi lebih akurat dan representatif. Pemodelan data. Selanjutnya yaitu parameter clustering atau disebut K-means. Algoritma yang digunakan adalah K-means clustering. Jumlah cluster yang ditentukan adalah K sama dengan 5. Atribut cluster ditambahkan untuk analisis lebih lanjut. Proses tidak menggunakan label atau disebut unsupervised. Centroid diinisialisasi secara otomatis untuk hasil optimal. Metode jaraknya yaitu Bregman divergences dan jenisnya adalah squared Euclidean distance. Maksimum 100 iterasi per proses optimalisasi dan algoritma yang dijalankan maksimal 10 kali untuk hasil terbaik. Selanjutnya adalah pemodelan desain proses. Ini menggunakan desain proses di RapidMiner. Untuk operator retrieve more customers itu mengambil dataset. Set atributes yaitu memilih atribut yang relevan. Normalize itu menyamakan skala atribut dengan metode min-max. Dan tujuannya adalah memastikan
perhitungan jarak pada K-means lebih akurat dan tidak bias. Selanjutnya adalah result dengan normalize. Clusterisasi dilakukan dengan proses normalisasi data. Proses clustering dijalankan setelah setting parameter selesai. Output menampilkan setiap pelanggan beserta label klasternya. Kolom cluster menunjukkan hasil pengkelompokan berdasarkan age, annual income, dan spending score. Contoh hasilnya adalah banyak data masuk ke cluster 2 menunjukkan pelanggan dengan karakteristik yang mirip. Yang tadi adalah result dengan normalize, dan kali ini adalah result tanpa normalize. Clusterisasi dilakukan tanpa proses normalisasi data. Data dikelompokkan berdasarkan atributnya, seperti age, annual income, spending score. Setiap pelanggan ditandai dengan customer ID dan hasil cluster. Misalnya, cluster underscore 2 and underscore 4. Cluster underscore 2 yaitu pelanggan dengan pengeluaran rendah sampai sedang. Cluster underscore 4 yaitu pelanggan dengan pengeluaran tinggi. K-means berhasil mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data. Hasilnya berguna untuk segmentasi pelanggan, strategi pemasaran, dan peningkatan layanan. Evaluasi dan visualisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi cluster model. Evaluasi dilakukan dengan analisis distribusi dan validasi cluster. Tujuannya yaitu menilai kualitas pengelompokan oleh model K-means. Teknik evaluasi awal melihat jumlah data di setiap cluster. Hasil distribusi cluster: pertama cluster 0 41 item, cluster 1 39 item, cluster 2 40 item, cluster 3 38 item, dan cluster 4 42 item. Distribusi yang seimbang menunjukkan hasil clusterisasi proporsional dan representatif. Distribusi cluster seimbang, tidak ada cluster yang dominan, menunjukkan bahwa clusterisasi berjalan dengan baik dan proporsional. Jumlah cluster yang dipilih, K sama dengan 5, itu clusternya ada 5, dinilai sudah tepat dan optimal. Hasil dapat digunakan untuk analisis karakteristik tiap cluster, pengambilan keputusan strategis, dan perencanaan pemasaran dan layanan yang dipersonalisasi. Model K-means berhasil mengidentifikasi pola dan segmentasi pelanggan secara efektif. Lanjut, karakteristik cluster model. Tabel ini menunjukkan hasil segmentasi dari 5 cluster berdasarkan usia, pendapatan, dan spending score. Data telah dinormalisasi 0 sampai 1 kecuali customer ID rata-rata ID per cluster. Cluster 1 dan 3 pengeluarannya tinggi, pendapatan tinggi, dan potensial untuk strategi pemasaran premium. Cluster 2 usia termuda, pendapatan rendah, dan representasi pelajar atau pekerja muda. Cluster 4 itu usia tertua, pengeluaran tinggi, dan pelanggan senior yang aktif berbelanja. Dan cluster 0 nilai sedang pada semua atribut dan mewakili pelanggan umumnya. Pemahaman karakteristik ini membantu dalam strategi pemasaran yang tepat sasaran. Selanjutnya, visualisasi scatter plot. Visualisasi menggunakan scatter plot hasil clusterisasi. Sumbu X yaitu annual income dan sumbu Y itu direpresentasikan untuk spending score. Setiap titik mewakili satu pelanggan. Warna titik gradiasi biru ke merah menunjukkan skor pengeluaran. Terlihat pada clusterisasi yang jelas berdasarkan penghasilan dan pengeluaran. Pelanggan dengan penghasilan tinggi tidak selalu memiliki pengeluaran tinggi, membantu mengidentifikasi pelanggan dengan perilaku konsumen tinggi, sedang, rendah. Berguna untuk memahami segmentasi secara visual dan menyusun strategi pemasaran. Selanjutnya, kita memakai visualisasi bar chart juga. Nah, di si visualisasi bar chart ini hasil dari clusterisasi K-means. Menampilkan jumlah pelanggan di setiap cluster berdasarkan spending score. Setiap batang merepresentasikan
satu klaster. Jumlah anggota tiap klaster relatif seimbang, sekitar 37 sampai 42 pelanggan. Urutan jumlah tertinggi yang pertama itu klaster 4. Selanjutnya klaster 0, klaster 2, klaster 1, dan klaster yang terakhir klaster 3. Visualisasi ini membantu mengevaluasi keseimbangan dan proporsi klaster. Penelitian ini berhasil menerapkan algoritma K-means clustering untuk segmentasi pelanggan mall berdasarkan usia, pendapatan tahunan, dan skor pengeluaran melalui tahapan pre-processing, yaitu diantaranya pembersihan data, pengubahan tipe, pemilihan atribut, dan normalisasi. Data dikelompokkan menjadi 5 klaster yang seimbang dan merepresentasikan karakteristik pelanggan yang berbeda-beda. Visualisasi scatter plot dan bar chart merupakan interpretasi hasil dan mendukung strategi pemasaran yang tepat sasaran. Secara keseluruhan, kombinasi K-means dan pre-processing yang tepat menghasilkan segmentasi yang efektif dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Terima kasih atas pembelajaran yang telah diberikan dalam mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence oleh dosen pengampu Bapak Ibnu Alfarobi MKOM. Setelah seluruh pihak, kampus, dan sebagainya, kami merasa bersyukur sudah mempelajari mata kuliah Data Warehouse dan BI ini. Semoga menjadi bermanfaat bagi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan yang kurang berkenan dan mungkin materinya masih kurang atau penelitian dan lain-lainnya masih kurang. Kami masih butuh belajar dan semoga pembelajaran Data Warehouse ataupun K-means ini bermanfaat bagi kami kelak di dunia kerja maupun lainnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.